Kalian tahu, gue udah pernah bikin video khusus bahas tentang DJI Osmo Action 3. Karena menurut gue memang kamera tersebut benar-benar menarik ketika diluncurkan. Dan bahkan karena adanya kamera tersebut, gue mengkritik GoPro karena di GoPro Hero 11 itu update-nya nggak begitu signifikan. Cuman kita udah review GoPro-nya buat kalian yang kepo. Dan sekarang banyak yang nagihin ke kita itu buat ngasih review DJI Osmo Action 3-nya. Sayangnya gue sudah membuat keputusan kalau gue nggak bakal beli DJI Osmo Action 3. Dan melalui sedikit update singkat di video ini, gue bakal jelasin ke kalian kenapa gue memilih untuk tidak beli DJI Osmo Action 3. Halo semuanya, selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen ngasih update aja, ngasih tau ke kalian kenapa gue nggak akan review DJI Osmo Action 3. Paling nggak, ya sepengetahuan gue tidak akan review kamera tersebut gitu ya. Karena ada beberapa alasan yang pengen gue sampaikan di sini yang menurut gue kamera tersebut jadi kurang appealing. Nanti kita akan bahas kenapa. Tapi sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu. Di sini gue pengen kasih sedikit kuis. Kalian silahkan komentar di bawah. Kalian tebak gue ngerekam video ini pakai apa. Dan biar kalian nggak terlalu ribet, gue sempitkan ke dalam 2 kamera aja. Jadi kalau kalian tahu, gue lagi megang iPhone 14 Pro. Dan gue juga lagi megang kamera vlogging terbaru Sony yang paling murah, yaitu adalah Sony ZV-1F. Dan sekarang gue ngerekam juga pakai mikrofon internal aja, built-in dari device-nya. So, silahkan kalian taruh di kolom komentar di bawah. Kira-kira gue ngerekam pakai apa? Dan ya kita akan bahas mungkin di beberapa video selanjutnya. Karena menurut gue hasilnya ternyata cukup menarik juga gitu ya di video ini. Nah, balik lagi ke DJI Osmo Action 3-nya. Sebenarnya alasan utama kenapa gue nggak ngambil kamera tersebut sebenarnya simple. Karena budget gue itu sudah habis guys gitu ya. Karena gue udah nggak ada budget lagi buat nyicipin kamera tersebut gitu. Udah berada di jangka berbahaya, apalagi katanya juga kita mau resesi gitu ya. Jadi gue harus lebih bertanggung jawab terhadap spending gue. Ya itu jokes doang, nggak nyambung juga sebenarnya sama apa yang gue bahas di sini. Tapi maksud gue memang karena budgetnya nggak ada. Kalau kalian tahu, gue udah keluar duit buat beli si GoPro ini, GoPro Hero 11. Dan gue udah cukup heavily invested di GoPro ini. Karena gue punya 2 baterai enduro juga ekstra. Gue punya beberapa aksesoris juga untuk GoPro-nya. Gue udah cukup invested. Karena dia, setelah gue review kemarin, kalau kalian belum nonton reviewnya silahkan dicek. Dia udah oke banget buat membantu produksi kita. Suaranya hujan, jadi sekalian ngetes juga gimana di internalnya, apakah kedengeran dengan bagus ya. Tapi ya ini lagi hujan di luar. Dan intinya GoPro ini udah cukup memuaskan dari hasil review kita kemarin. Entah image quality-nya, entah suara internalnya itu juga kedengeran bagus banget. Sehingga kalau gua pengen jual GoPro ini, bisa-bisa aja buat ngambil DJI Osmo Action 3. Cuman jadi resiko lagi ke gua, apakah akan memberikan performa yang sama memuaskannya gitu. Karena gue setelah cobain si GoPro ini, dia cukup memuaskan gitu ya. Kalau kalian yang belum nonton reviewnya juga seru. Gue saranin banget buat tonton pas kita kemarin kerja sama bareng dirt bike Suron ya, dirt bike elektrik gitu. Jadi silahkan dicek. Sama kita juga ada bandingin dia dengan iPhone 14 Pro Action Stabilization, boleh juga buat dicek. Tapi itu maksudnya budget gue udah nggak ada dan gue nggak mau jual si GoPro ini juga. Dan memang faktor yang menyebabkan itu juga adalah karena DJI Indonesia lama masukin Osmo Action 3. Sebenarnya kalau memang dia masuk bareng nih si GoPro sama Osmo Action 3, sebenarnya gue lebih condong untuk membeli si Osmo Action 3. Cuman sayangnya si GoPro masuk duluan. Belum lagi salah satu fitur yang menurut gue penting banget, yang bikin gue muji-muji si Osmo Action 3 ini, yaitu adalah fitur AI yang bisa menghilangkan tongsis di dalam video kita. Itu ternyata cukup mengecewakan. Pertama, yang cukup mengecewakan adalah itu belum available. Jadi sama fitur 10-bitnya itu juga belum available di Osmo Action 3 ini. Jadi kita masih harus tunggu firmware update ke depannya. Orang-orang bule pun yang udah pegang kameranya itu pada belum bisa demoin fitur tersebut. Dan kalaupun sudah hadir,
Ini yang paling mengecewakan buat gue. Ternyata fitur tersebut itu dikhususkan untuk snow sport, untuk olahraga di salju gitu. Kalian habis kalau salju tuh ngeski gitu ya. Terus ya hal-hal yang berkaitan dengan salju yang kayaknya buat gua gitu ya, di Indonesia wisata salju di mana gitu. Jadi kalau pengen tongsisnya hilang, gua rasa utamanya masih bermain dengan kamera 360 gitu, nggak GoPro, nggak si Action 3, ya kita pakainya 360 gitu. Jadi itu sih, gue jadi nggak begitu tertarik sama DJI Action 3 sekarang, Osmo Action 3. Dan bahkan gue justru dapat kesempatan, sekarang gue lagi di Reach, gue megang kamera Insta360 X3 gitu, yang membuat gue lebih tertarik dan gue akan berfokus untuk kerjain review kamera tersebut juga. Buat DJI Osmo Action 3, kalau kalian nungguin, ya sorry to say, gue harus sampaikan, kalau DJI nggak nge-reach gue nggak akan bahas kameranya gitu ya, karena udah sangat-sangat less appealing sekarang gitu. Jadi gue udah nggak tertarik lagi dengan kamera tersebut. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit update. Gue harap apa yang gue sampaikan di video ini bisa bermanfaat juga buat kalian yang mungkin lagi masih cari referensi gitu kan, action cam yang tepat buat kalian. Gue nggak bilang DJI Action 3 jelek ya, enggak gitu. Cuman memang fitur-fiturnya tidak appealing aja gitu buat gue. Jadi tidak seperti gebrakan yang gue harapkan di dunia action camera gitu. Dan so far GoPro Hero 11 walaupun update-nya tidak signifikan dibandingkan Hero 10-nya, ya so far menurut gue udah mencukupi kebutuhan di ST Media gitu ya untuk Hero 11 ini. Tapi memang dia nggak worth it kalau kalian dari Hero 10 gitu ya pengen upgrade ke Hero 11, menurut gue itu nggak perlu. Cuman gue yang memang tidak biasa pakai GoPro juga, pertama kali beli GoPro ya Hero 11 udah sangat mencukupi kebutuhan workflow kita. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya pendapat kalian sendiri, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga, silahkan tebak di kolom komentar kita shoot video ini pakai kamera apa. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang gue ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.